Selamat Hari Rabu, teman-teman sobat pembelajar. Di video kali ini, Coach Haydin akan fokus membahas tentang bagaimana merawat kesehatan mental. Ada 6 yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman harus merawat kesehatan mental. Biasanya, orang itu selalu fokusnya ke kesehatan fisik, padahal fisik dan mental itu berkesinambungan. Oleh karena itu, teman-teman semua wajib simak video ini. Untuk merawat dan menjaga kesehatan mental, ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jaga pola istirahat. Istirahat ini tentu berkaitan langsung dengan bagaimana Anda tidur di malam hari. Tidur itu akan memperbaiki keseimbangan metabolisme tubuh. Memang secara fisik tentu akan berpengaruh, tapi ternyata istirahat juga mempengaruhi mental. Jika Anda kurang tidur, kurang istirahat, kemudian Anda harus bekerja di pagi harinya, pasti pikiran Anda tidak akan se-fresh atau setenang ketika Anda istirahatnya cukup. Kalau Anda kemudian tidak tenang, maka biasanya Anda akan gampang stres. Oleh karena itu, yang pertama adalah cukupkan istirahat Anda. Yang kedua, atur pola makan Anda. Pola makan lagi-lagi juga berkaitan dengan mental Anda. Makanya kita tentu masih ingat bahwa dokter itu selalu mengingatkan untuk pertumbuhan gizi anak-anak kita. Karena perkembangan gizi, nutrisi itu juga berpengaruh terhadap mental anak-anak kita. Bahkan teman-teman tahu di program Presiden terpilih kita adalah makan bergizi gratis. Itu bukan untuk kesehatan fisik saja, tapi memang visi ke depannya Indonesia punya SDM atau anak-anak yang cerdas. Oleh karena itu gizi juga perlu diatur. Karena itu yang kedua adalah jaga pola makan Anda. Yang ketiga adalah jaga olahraga Anda. Teman-teman, orang-orang yang berolahraga dengan teratur mentalnya akan lebih kuat daripada orang yang jarang olahraga. Kenapa? Karena kesehatan fisik juga menentukan kesehatan mental. Lagi-lagi ketika Anda bangun dengan keadaan yang fresh, segar, karena Anda terbiasa berolahraga, akan jauh lebih kuat mentalnya dibandingkan orang-orang yang memang bangun tidur dengan kondisi yang memang kurang segar. Kenapa? Karena jarang olahraga. Oleh karena itu, poin 1, 2, dan 3 memang kelihatannya untuk menjaga fisik, tapi sebenarnya itu juga beririsan dengan kesehatan mental. Nah, yang poin 4, 5, dan 6 ini langsung beririsan dengan kesehatan mental. Yang keempat apa? Yang keempat adalah hindari pekerjaan menumpuk. Pekerjaan yang menumpuk ini adalah biang keladi dari stres. Pekerjaan yang menumpuk bisa diakibatkan karena Anda sering menunda. Pekerjaan menumpuk inilah yang kemudian menjadi beban pikiran semakin berat dan kemudian mental kita terganggu. Jadi teman-teman semua ya, yang masih sering menumpuk pekerjaan atau menunda, maka bertobatlah. Karena apa? Karena pekerjaan yang menumpuk bisa mengganggu kesehatan mental. Yang kelima, berhentilah berekspektasi sesuatu yang di luar kendali kita. Maksudnya apa? Orang itu stres karena dia berusaha berekspektasi sesuatu yang di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengontrol sesuatu yang bisa kita kontrol dalam kendali kita. Tapi kita tidak bisa mengontrol orang di luar kendali kita. Contoh ya, jika teman-teman bekerja dan mengerjakan sesuatu, tentu teman-teman berharap semua orang menyukai teman-teman. Nah, itu namanya over expectation. Ekspektasi teman-teman itu di luar kendali. Tidak ada yang mampu mengendalikan pikiran orang di luar sana supaya suka sama kita. Pasti ada yang benci, ada yang tidak suka, ada yang nyerang dan macam-macamnya. Terus kita baper gitu. Kok dia nggak suka gue ya? Kok pekerjaan gue yang sudah maksimal ini nggak disukai mereka ya? Jangankan kita, teman-teman. Nabi, Rasul, utusan Tuhan, itu banyak yang dibenci.
Dan itu sebenarnya di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah penampilan kita semaksimal mungkin. Jadi kalau kita berekspektasi terhadap orang di luar sana untuk menyukai kita atau sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu adalah awal dari terganggunya kesehatan mental. Dan yang terakhir, yang keenam adalah hindari overthinking. Overthinking artinya teman-teman berpikir sesuatu yang berlebihan. Ini tentu berbeda dengan nomor 5. Kalau nomor 5 itu kita mengharapkan sesuatu di luar kita yang tidak bisa kita kontrol. Tapi overthinking artinya ada di dalam diri kita yang kita memikirkan secara berlebihan padahal kita punya keterbatasan. Contoh ya, ada orang tetangga kita kemudian membeli mobil baru. Sementara kita hanya punya motor. Terus kita overthinking ya. Padahal pekerjaannya sama nih. Misalnya sama-sama pengusaha. Padahal dia kelihatannya nggak rame usahanya. Kok dia bisa ya beli mobil baru terus? Kita yang usahanya setiap hari, gigih, pelanggan banyak. Kok belum bisa beli mobil ya? Ini namanya overthinking. Kita nggak pernah tahu kan. Mereka itu usahanya nggak kelihatan. Tapi ternyata dia punya relasi bisnis di luar yang tidak kita lihat. Nah kita cukup pada garis kita, nggak perlu terlalu memikirkan keluar. Overthinking, terlalu berpikir berlebihan. Nanti kalau anak saya nggak lulus gimana ya? Nah ini, nanti kalau anak saya nggak bisa berinteraksi seperti apa ya? Jadi memikirkan sesuatu, jadi overthinking artinya berpikir berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Atau berpikir sesuatu yang sudah terjadi melebihi faktanya. Tadi fakta kita bisa beli motor, dia bisa beli mobil, tapi dilebih-lebihkan. Padahal sama-sama harus disyukuri. Ya sudah, yang penting kita belinya cash misalnya. Oh jangan-jangan mobilnya kredit. Nah, kan kita nggak pernah tahu tuh. Atau berpikir masa depan sesuatu yang berlebihan yang memang itu belum terjadi. Tapi kita sudah melebih-lebihkan dan cenderung negatif thinking. Itu teman-teman semua, jika 6 itu kita perhatikan dengan baik, maka kesehatan mental kita akan terjaga. Salam sukses Sobat Pembelajar, selamat Hari Rabu.